Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-10 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 13. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus, dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Bersama dengan Kristus, ditulis oleh Alistair Begg. Sahabat suara kasih, ada 4 perkataan Paulus yang paling bisa dipercaya hingga saat ini. Di antaranya yang pertama, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yang kedua, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8-9. Yang ketiga, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan doa, kita pun akan hidup dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 11. Yang keempat, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Titus 3 ayat 8. Kita bisa menarik benang merah dari masing-masing ucapan Paulus di atas, di mana yang pertama, dia hendak menyampaikan tentang keselamatan kekal yang kita dapat di dalam kasih karunia Allah yang cuma-cuma, seperti yang kita terima dari karya penebusan di dalam Kristus. Poin kedua menegaskan tentang berkat ganda yang kita peroleh melalui keselamatan di poin pertama, yaitu waktu dan kekekalan. Yang ketiga adalah tentang kehidupan orang-orang pilihan.
Dalam artian, kita dipilih untuk mati bersama-sama dengan Kristus, dengan janji bahwa jika kita mati bersama dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Yang keempat, Paulus menegaskan supaya orang-orang percaya untuk aktif memelihara iman di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Sahabat Suara Kasih, jika kita memperoleh keselamatan di dalam kasih karunia, itu artinya kita punya hak istimewa dari keselamatan itu, yaitu di atas kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Kita akan memperoleh dua keuntungan besar, yaitu mati bersama Kristus dan hidup bersama Kristus. Marilah kita renungkan, sebagai orang-orang percaya, kita perlu mengetahui 4 ucapan ini. Jadikan ucapan ini sebagai panduan hidup Anda, yang membimbing Anda dan mengarahkan hidup Anda. Bahkan para imam sudah membuktikan bahwa setiap ucapan itu bisa dipercaya dan sampai saat ini sudah teruji, tak satu pun dari ucapan tersebut gagal, semuanya dapat diterima. Karena itu percaya dan buktikan hal itu terjadi atas hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.